Apa aku harus menyerah? Bel jam pulang sekolah sudah berbunyi, semua para murid berhamburan keluar. Di dalam kelas. Mel, lu kenapa sih tadi melamun? Ada masalah lagi? Tanya Tiara. Enggak Kak, gue nggak ada masalah apa-apa. Jawab Amelia. Beneran? Kalau ada masalah lu cerita mending sama gue. Lu udah nggak nganggep gue sahabat lu? Tanya Tiara. Bukan begitu Rah, tapi emang gue tadi ngantuk aja, semalaman gue susah tidur. Jawab Amelia bohong. Ya udah kalau gitu ayo kita ke ruang rapat. Ajak Tiara. Ayo. Jawab Amelia. Begitu mereka berjalan menuju ke ruang rapat. Amelia melihat Dahlia berjalan berdampingan dengan Raka. Wanita itu terus saja menempel pada Raka mencari perhatiannya. Raka, gimana caranya gue ngasih tahu niat busuk yang direncanakan wanita itu? Gumam Amelia dalam hati. Mereka masuk kelas ruang rapat. Tumben lu ikut rapat, biasanya juga bolos lu. Timpal Tiara pada Dahlia. Suka-suka gue lah. Ada masalah apa malo? Jawab Dahlia. Udah jangan ribut. Amelia berusaha melerainya. Mel, kamu kenapa pucet gitu? Tanya Raka sambil memegang keningnya. Apaan sih Kak, enggak apa-apa kok. Jawab Amelia. Halah, caper mulu hidup lu. Timpal Dahlia. Lu apaan sih, nyamber aja. Kagak diajak lu. Bela Tiara. Kalau gak enak badan kamu gak perlu ikut rapat Mel. Raka menyarankan. Raka udah sih biarin aja. Dia baik-baik aja tuh, masih bisa jalan. Dahlia terus mengompori. Udah gak apa-apa Kak, kita lanjut aja. Anak-anak udah kumpul semua. Ajak Amelia. Ya udah kalau kamu merasa gak enak badan. Bilang Yak. Ujar Raka. Amelia hanya mengangguk dan mengikuti Raka. Semua masuk ke dalam ruang rapat. Selamat siang semua. Kembali lagi sama-sama kita berada di ruang rapat ini lagi. Untuk membahas acara camp kita yang akan dilaksanakan pada esok hari. Untuk jamnya. Kepala sekolah sudah mengkonfirmasi bahwa jadwal pemberangkatan pada pukul 8 pagi. Jadi semua murid diusahakan pukul 7 sudah berada di sekolah. Jangan lupa dengan barang bawaan kalian. Siapkan baju hangat tebal, kaos kaki dan juga minyak angin. Dan jangan lupakan hal yang paling penting, vitamin untuk menjaga stamina kalian. Raka menjelaskan pada semua anggota panitia. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tanya Raka. Kak, aku boleh gak nanti satu timnya sama kamu aja? Ujar Dahlia. Tidak bisa, semua sudah diatur. Jawab Raka. Dahlia mendengus kesal. Mel, ada yang mau kamu tanyakan gak? Tanya Raka. Tidak ada Kak, cukup. Jawab Amelia. Oke, berarti paham ya semua. Kalau sudah paham maka rapat ini akan saya tutup. Dan saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang menyempatkan diri dalam rapat ini. Raka menjelaskan. Oke, selamat siang semua. Raka menutup rapatnya. Para anggota rapat mengganggu dengan serempak. Amelia sedari tadi hanya diam dan tidak banyak bicara. Melu sakit. Tiara memegang keningnya. Amelia tidak menjawab. Lu panas Mel. Gue anterin lu balik ya. Mel, kamu demam? Raka menghampirinya. Kak, aku mau ngomong. Amelia berbicara dengan pelan. Tidak lama Amelia terjatuh pingsan, untung Raka segera menangkap pinggangnya. Mel, bangun Mel. Raka menepuk-nepuk pipinya Amelia, tapi tidak ada pergerakan dari Amelia. Mel, lu kenapa Mel? Tiara begitu terlihat khawatir. Semua yang masih ada di ruangan rapat nampak antusias melihat keadaan gadis itu. Tapi tidak dengan Dahlia, gadis itu hanya tersenyum remeh. Halah, kebanyakan drama lu. Bisa diem gak lu? Kalau gak bisa bantuin mending mulut lu tutup aja pakai lakban. Decak Tiara begitu kesal dengan wanita itu. Kemudian Raka mengangkat Amelia dan segera membawanya ke dalam mobil. Diikuti Tiara di belakangnya. Raka membawa Amelia ke rumah sakit. Sedangkan Tiara, gadis itu, langsung menghubungi ibunya. Di rumah Sonya. Wanita itu baru saja pergi makan siang bersama sahabatnya yang merupakan ibu dari Amelia. Cecilia. Aku tuh pengen banget sebenarnya anakku bisa berjodoh dengan anakmu sial. Tapi Mas Darwin sudah terlanjur menjodohkannya dengan anak Baruna. Sonya terlihat murung. Tidak apa-apa Sony. Lagian anakku sudah mempunyai kekasih. Dan kekasihnya kap tampan. Kemarin saja habis dari rumah mengantar anakku pulang sekolah. Jelas Cecilia. Daniel yang baru saja memasuki rumahnya itu menghentikan langkahnya. Mendengarkan apa yang Cecilia jelaskan.
Membuatnya sedikit penasaran nama gadis yang sudah mengusik hatinya itu disebut-sebut. Wah, yang benar, cek. Timpal Sonya. Iya. Jawab Cecilia. Lalu tak lama kemudian, ponselnya bergetar. Cecilia meraih ponselnya di tas melihat siapa yang menelponnya. Tiara. Ada apa menelponku? Segera Cecilia mengangkatnya. Halo. Iya, kenapa sayang? Apa? Amel pingsan. Baiklah, tante akan segera ke sana. Sony, aku pamit dulu. Anakku pingsan, Sony. Cecilia tampak begitu khawatir. Tante, ada apa? Daniel yang mendengar Amelia pingsan begitu terkejut. Daniel, anak tante, pingsan di sekolah, dia sedang dibawa ke rumah sakit. Jawab Cecilia. Saya ikut tante, biar saya yang mengemudi. Daniel, mama juga ikut. Terang Sonya. Semuanya berlarian menuju mobil Daniel. Daniel segera menjalankan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Di dalam mobil. Sony, anakku Sony. Cecilia begitu cemas dengan keadaan putrinya. Kamu tenang dulu, sial. Amelia pasti baik-baik aja. Sonya merangkul Cecilia menenangkan sahabatnya. Tak jauh berbeda dengan Cecilia, Daniel begitu tampak gelisah. Daniel sangat mencemaskan Amelia. Di rumah sakit, Amelia sudah berada di dalam IGD dan ditangani oleh dokter. Tiara dan Raka menunggu di luar. Lelaki itu terus saja mondar-mandir bagai istrikaan. Tak lama kemudian Cecilia, Sonya, dan Daniel sampai di rumah sakit. Tante. Tiara memeluk Cecilia dengan erat. Mana Amelia, Ra? Tanya Cecilia yang matanya sudah berkaca-kaca. Amelia sedang ditangani dokter. Tante, duduk dulu. Kemudian Cecilia mengangguk mengikuti Tiara duduk di bangku. Loh, kok ada tante mama di sini? Tiara baru menyadari kehadiran Sonya yang merupakan kakak dari ibunya. Iya sayang, Tante Cecilia sahabat tante mama. Jawab Sonya. Sama Mas Daniel juga. Tiara menoleh pada lelaki itu yang tengah memperhatikan Raka di balik pintu ruangan IGD. Tatapannya tidak bisa diartikan. Kemudian Raka menghampiri Cecilia. Tante. Raka memberi salam pada Cecilia. Nak Raka, kenapa Amelia bisa pingsan? Tanya Cecilia. Tadi istirahat Amelia tidak mau makan tante. Dia hanya minum saja. Bilangnya tidak lapar. Ya ampun, Amelia punya asam lambung. Kenapa kamu tidak makan sih, Nak? Cecilia begitu cemas dengan keadaan putrinya itu. Tak lama seorang dokter keluar. Dok, bagaimana keadaan anak saya? Cecilia tampak terburu-buru berjalan ketika dokter keluar. Anda keluarganya? Tanya dokter itu. Saya ibunya, Dok. Jawab Cecilia. Oh baik, ibu disilahkan masuk. Pasien sudah sadar, asam lambungnya naik. Tolong perhatikan pola makannya. Saya sudah menginfusnya. Tolong perhatikan lagi pola makannya, Bu. Jangan, saya permisi dulu, mari. Sang dokter pun pamit. Cecilia segera masuk ke dalam ruangan itu diikuti oleh Sonya dan Tiara. Sedangkan Raka dan Daniel berada di luar. Ceklek. Mah, kok Mama ada di sini? Amelia terkejut. Bagaimana bisa Mama membiarkan kamu begitu saja? Mama khawatir sekali waktu dengar kamu pingsan di sekolah. Ucap Cecilia. Wanita itu menggenggam tangan sang anak, yang di tangannya itu ada selang infusnya. Aku gak apa-apa kok, Mah. Jawab Amelia. Kamu kenapa tidak makan? Kamu kan tahu punya riwayat asam lambung. Cecar Cecilia pada anaknya. Loh, kok ada Tante Sonya juga? Tante, selamat siang. Ucap Amelia. Mengalihkan pembicaraan. Siang juga sayang. Kamu baik-baik saja kan? Ucap Sonya. Amelia mengangguk. Lalu tatapannya beralih ke Tiara. Gue dianterin ke sini sama siapa? Tanya Amelia. Si Raka yang bopong lu ke sini, dia bawa mobil lu tadi. Dia khawatir banget sama lu. Jawab Tiara. Terus sekarang di mana orangnya? Tanya Amelia. Ada di luar. Mau gue panggilin? Tawa Tiara. Biar Mama aja yang panggil, sekalian Mama mau beli makanan dulu buat kamu. Pinta Cecilia. Aku ikut ya, sial. Pinta Sonya. Tante, Mama aku juga ikut, mau makan siang, nyari bakso. Lapar soalnya. Pinta Tiara. Ya sudah, ayo. Lalu mereka keluar ruangan. Di luar hanya Raka saja yang berada di bangku rumah sakit itu. Begitu ketiganya keluar, Raka langsung saja menyerbu pertanyaan ke ibunya Amelia. Tante, gimana keadaan Amelia? Dia baik-baik aja kan?
Ucap Raka yang terlihat cemas. Sonya dan Cecilia tersenyum melihat tingkah Raka yang begitu berlebihan. Tuh dia nyariin kamu. Ucap Sonya. Masuk sana. Tante mau beli makanan dulu buat makan siang. Ucap Cecilia. Baik, Tante Raka akan menjaga Amel. Jawab Raka. Tolong jagain dulu ya, Kak. Gue mau makan dulu. Lo mau makan apa biar gue beliin? Ucap Tiara. Gak usah, Rah. Kalau gitu aku permisi dulu, Tante. Ucap Raka. Mereka mengangguk dan langsung pergi mencari makan, sedang Raka langsung masuk ke dalam ruangan. Sedangkan Daniel lelaki itu tengah mengurus administrasi biaya rumah sakit Amelia. Ceklek. Mel, kamu gak apa-apa? Ucap Raka saat masuk ke ruangan Amel. Kak, aku gak apa-apa kok. Ini baik-baik aja. Jawab Amelia. Kak, aku mau ngasih tahu sesuatu sama kamu. Ini penting. Tolong ambilin handphone aku dulu di tas. Ucap Amelia. Lantas Raka mengambilkan handphonenya di tas dan memberikannya pada Amel. Amelia membuka ponselnya dan mengklik rekaman yang ingin dia tunjukkan pada Raka. Mereka mendengarkan isi rekaman itu dan membuat Raka tercengang dengan isi rekaman itu. Kurang ajar, mereka akan melakukan rencana jahat besok. Raka mengepalkan kedua tangannya. Amelia meraih tangan Raka lalu diusapnya. Sabar, Kak. Maaf gara-gara aku. Kamu jadi korban kemarahan Vera. Ucap Amelia berkata lalu memejamkan matanya. Tiba-tiba Raka mencium keningnya. Amelia terkejut dan membuka matanya. Aku marah karena mereka, bukan karena kamu. Aku gak mau sampai terjadi sesuatu hal yang membahayakan kamu. Dan untuk rencana mereka, terima kasih karena kamu. Aku akan lebih hati-hati lagi dengan mereka. Ucap Raka. Daniel yang ingin mengetahui keadaan Amelia lantas mengurungkan niatnya melihat kedekatan Raka dan Amelia di dalam. Daniel berbalik dan berjalan ke arah taman rumah sakit ini. Daniel duduk di taman, bangku di tangannya yang sudah ada boneka lantas merematnya. Ah, mengapa perasaan ini hadir tidak tepat dengan waktunya? Aku sudah terlambat. Daniel mengacak rambutnya dengan kasar melampiaskan kemarahannya. Apa aku harus menyerah? Ucap Daniel lalu memejamkan matanya, memijit pelipisnya dengan kuat, menahan semua perasaan yang begitu campur aduk. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe.